Membangun masyarakat baru. Seperti yang sudah kami katakan bahwa Rasulullah SAW singgah di Bani An-Najjar pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 622 Masehi. Tatkala onta yang beliau naiki berhenti dan menderum di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub, maka beliau bersabda, "Disinilah tempat singgah, insya Allah." Maka beliau pun menetap di rumahnya. Membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Tepat di tempat menderumnya onta itulah beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan, seraya bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, "Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci." Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja. Hingga salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah bekerja, itu adalah tindakan orang yang tersesat." Sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing reruntuhan bangunan, pohon korma, dan sebuah pohon lain. Maka beliau memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan itu, meratakan puing-puing bangunan, memotong pohon dan menetapkan arah kiblatnya yang saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. 2 pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu, dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Pintunya ada 3, panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya ada 100 hasta, dan lebarnya juga hampir sama. Adapun fondasinya kurang lebih 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid. Dindingnya dari susunan batu dan bata, atapnya dari daun kurma yang disanggah beberapa batang pohon. Itu adalah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya beres, maka beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah itu. Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tetapi juga merupakan sekolahan bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa 5 kali setiap harinya, yang suaranya memenuhi seluruh pelosok. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabah tentang azan ini sudah cukup terkenal, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Mempersaudarakan di antara sesama orang-orang muslim. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah SAW juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Ibnul Qayyim menuturkan, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari muhajirin dan separuhnya lagi dari ansar. Beliau mempersaudarakan mereka agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris-mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar. Tatkala turun ayat, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada kerabat yang bukan kerabat. Surat Al-Anfal ayat 75. Maka hak waris mewarisi itu menjadi gugur, tetapi ikatan persaudaraan masih tetap berlaku. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali, agar fanatisme jahiliyah menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Di samping itu agar perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan lebih rendah kecuali karena ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan sekedar isapan jempol dan omong kosong semata. Persaudaraan itu harus merupakan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapan selamat di bibir, lalu setelah itu hilang tak berbekas sama sekali. Dan memang begitulah yang terjadi. Dorongan perasaan untuk mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi dan memberikan pertolongan benar-benar bersenyawa dalam persaudaraan ini, mewarnai masyarakat yang baru dibangun dengan beberapa gambaran yang mengundang decak kekaguman. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala mereka Muhajirin tiba di Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansar. Ambillah separuh hartaku itu menjadi 2. Aku juga mempunyai 2 istri, maka lihatlah mana yang engkau pilih agar aku bisa menceraikannya. Jika masa idahnya sudah habis, maka kawinilah ia." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Kainuka. Tak seberapa lama kemudian dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang. Suatu hari dia datang dan agak pucat. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Rasulullah. "Aku sudah menikah," jawabnya. "Berapa banyak mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" Dia menjawab, "Beberapa keping emas." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagilah kebun korma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kalian." "Kami mendengar dan kami taat," kata mereka. "Tidak perlu," jawab beliau. "Cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buahnya." Ini menunjukkan seberapa jauh kemurahan hati Ansar terhadap saudara-saudara mereka dari Muhajirin. Mereka mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya, mencintai dan menyayangi. Sungguh besar kehormatan yang dirasakan orang-orang Muhajirin. Mereka tidak menerima dari saudaranya Ansar kecuali sekedar makan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan sekian banyak problem yang sedang dihadapi orang-orang Muslim seperti yang sudah kami isyaratkan tadi. Butir-butir perjanjian Islam. Dengan mempersaudarakan orang-orang mukmin itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kekabilahan tanpa menyisakan kesempatan bagi tradisi-tradisi jahiliyah. Inilah isi perjanjian tersebut. Ini adalah perjanjian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku di antara orang-orang mukmin dan Muslim dari Quraisy dan Yatsrib, serta siapapun yang mengikuti mereka, menyusul di kemudian hari dan yang berjihad bersama mereka. 1. Mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. 2. Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansar dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri.
Dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. 3. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. 4. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. 5. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri. 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. 7. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. 8. Jaminan Allah adalah 1. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. 9. Jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizolimi dan ditelantarkan. 10. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus 1. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu peperangan fisabilillah. Mereka harus sama dan adil. 11. Sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lainnya sehingga darah mereka terlindungi fisabilillah. 12. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. 13. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya. 14. Semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. 15. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapat laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. 16. Perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengaruh spiritual dalam masyarakat. Dengan hikmah dan kepintarannya seperti ini, Rasulullah SAW telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Tentu saja fenomena ini memberikan pengaruh spiritual yang sangat besar yang bisa dirasakan setiap anggota masyarakat karena mereka menjadi pendamping Rasulullah SAW. Sementara itu beliau sendiri yang mengajari, membidik, membimbing, mensucikan jiwa manusia, menuntun mereka kepada akhlak yang baik, menanamkan adab kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau menjawab, Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hendaklah engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Salam berkata, tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, aku mendatangi beliau. Tatkala kulihat secara jelas wajah beliau, maka aku bisa melihat bahwa wajah itu bukanlah wajah pendusta. Yang pertama kali kudengar saat itu adalah sabda beliau, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalamin. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah pada malam hari tatkala semua orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Beliau juga bersabda dalam pengarahannya, La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
Orang muslim adalah jika orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seseorang di antara kalian tidak disebut beriman sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang. Jika matanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Jika kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya laksana satu bangunan, yang satu menguatkan yang lain. Muttafaq alaih. Janganlah kalian saling membenci dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang-orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzolimi dan tidak menelantarkannya. Barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya. Barang siapa menyingkirkan darinya satu kesudahan, maka Allah akan menyingkirkan darinya satu kesudahan dari berbagai macam kesudahan hari akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Kasihanilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya siapa yang ada di langit akan mengasihimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bukanlah orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, dan hal ini dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga menganjurkan agar mereka mensedekahkan hartanya dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Beliau bersabda, sedekah itu memadamkan atau menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Siapapun orang muslim yang mengenakan pakaian kepada orang-orang muslim lainnya yang telanjang, maka Allah akan mengenakan pakaian dari pelepah surga kepadanya. Dan siapapun orang muslim memberi makan orang muslim lainnya yang lapar, maka Allah memberinya makan dari buah-buah surga. Dan siapapun orang muslim yang memberi minum orang muslim lainnya yang haus, maka Allah memberinya minum dari minuman yang harum dan tertutup. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Takutlah api neraka sekalipun dengan memberikan separuh kurma. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka cukuplah dengan kata-kata yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping semua itu, beliau juga menganjurkan agar mereka menahan diri dan tidak suka meminta-minta, menyebutkan keutamaan sabar dan perasaan puas. Beliau menggambarkan kebiasaan meminta-minta itu seperti kutu, lalat, atau nyamuk yang menempel di wajah orang yang meminta-minta, kecuali jika sangat terpaksa. Di samping itu, beliau juga menyampaikan keutamaan dan pahala berbagai ibadah di sisi Allah, mengaitkan mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah, sehingga mereka semakin tergugah untuk memahami dan mencermatinya. Begitulah cara beliau mengangkat moral dan spirit mereka, membekali mereka dengan nilai-nilai tinggi, sehingga mereka tampil sebagai sosok yang ideal dan sempurna setelah para nabi tercatat dalam sejarah manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengikuti, maka hendaklah dia mengikuti orang yang telah meninggal dunia, sebab orang yang masih hidup tidak aman dari cobaan. Mereka itulah para sahabat Muhammad SAW. Mereka adalah umat ini yang paling utama, hatinya paling berbakti, ilmunya paling mendalam, bebannya paling sedikit, yang dipilih Allah sebagai pendamping nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka,
ikutilah jejak mereka, pegangilah akhlak dan pri kehidupan mereka menurut kesanggupan kalian. Sesungguhnya mereka berada pada petunjuk yang lurus. Rasulullah SAW sendiri memiliki sifat-sifat lahir dan batin, kesempurnaan, keutamaan, akhlak dan perbuatan-perbuatan yang bagus, sehingga semua orang tertarik kepada beliau. Setiap kalimat yang beliau ucapkan pasti akan diikuti para sahabat. Setiap kali ada bimbingan atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berebut melaksanakannya. Dengan cara ini, Nabi SAW mampu membangun sebuah masyarakat yang baru di Madinah, suatu masyarakat yang mulia, lagi mengagumkan, yang dikenal sejarah. Beliau juga mampu mencari pemecahan dari berbagai problem yang muncul di tengah masyarakat ini, yang bisa dinikmati manusia setelah mereka keletihan dalam kungkungan kegelapan. Dengan gambaran spiritual yang mengagumkan seperti ini, segala aspek kehidupan sosial bisa tumbuh menjadi sempurna, siap menghadapi segala arus zaman sepanjang sejarah.